Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan bahas akhir kami buat. Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mata kuliah sistem tanam, kelompok kami mendesain sebuah sistem berbasis IoT yang menerapkan protokol MQTT dengan judul Fire Detector. Bisa di next slide. Anggota dari kelompok kami yaitu ada Kila Zahra dengan NIM 21120122120005, Leonardus Richard 21120121140129, Nicholas Priambodo 21120121120026, Nalendra Farah Putra 21120122140098, Arhaufandio 21120122140157. Bisa di next slide. Tujuan kelompok kami mendesain fire detector yaitu solusi untuk melakukan perlindungan bangunan dan penghuninya dari bahaya kebakaran. Fire detector yang dilengkapi dengan sensor suhu dapat mengukur perubahan suhu di sekitar perangkat tersebut. Ketika terjadi peningkatan suhu yang tiba-tiba dan melebihi batas yang ditetapkan, fire detector akan memberikan peringatan yaitu dengan nyala lampu LED untuk mengingatkan orang-orang di sekitarnya. Selain sensor suhu, fire detector juga dilengkapi dengan sensor gas yang dapat mendeteksi keberadaan gas-gas yang kemungkinan terjadinya kebakaran. Deteksi gas beracun atau gas peledak sangat penting dalam mencegah kebakaran dan keselamatan. Dengan menggabungkan kedua sensor tersebut, fire detector dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap potensi bahaya kebakaran. Ketika terdeteksi peningkatan suhu yang signifikan dan adanya gas, alarm akan berbunyi dan lampu LED akan menyala. Akan dikirim ke sistem keamanan atau petugas. Dengan adanya fire detector ini diharapkan dapat mengurangi resiko kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran dan meningkatkan keselamatan manusia serta harta benda. Dilanjutkan oleh teman saya. Jadi yang berikutnya adalah fire detector itu adalah apa sih? Jadi, fire detector merupakan sistem deteksi kebakaran yang merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan di berbagai jenis bangunan. Kejadian kebakaran itu dapat menyebabkan kerugian yang besar, kerugian finansial dan juga kerugian nyawa manusia. Oleh karena itu, pengembangan sistem fire detector yang efektif dan handal sangatlah penting. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis implementasi sistem fire detector dengan menggunakan protokol MQTT. Berikut adalah desain sirkuit fire detector yang telah kami buat untuk tugas kami. Untuk keterangan dari alat-alat berikut dapat dilihat dari slide berikutnya, seperti ini. Jadi pada implementasi IoT yang telah kita buat, kita akan menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller dan Raspberry Pi untuk mikroprosesor dengan menggunakan Tinkercad sebagai software aplikasi. Komponen-komponen yang ada dalam tugas kami adalah yang pertama Arduino Uno R3, ada red LED, gas sensor, temperatur sensor, dan piezo, dan juga resistor. Berikutnya akan dibawa oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya ada analisis. Cara kerja pada fire detector ini dimulai dengan kedua sensor yang akan mengirimkan data ke Arduino Uno sebagai perangkat pemantaunya. Kemudian sensor suhu bertugas untuk mendeteksi temperatur di dalam ruangan, dan sedangkan sensor gas bertanggung jawab untuk mendeteksi kepadatan gas. Sistem yang telah diprogram dan rupa jika kedua sensor mendeteksi suhu dan kepadatan gas yang tinggi di dalam ruangan, maka piezo akan berbunyi sebagai detektor.
Dan ini adalah desain dari skematik fire detector. Dan di sini ada diagram yang dimana data pada sensor suhu dan gas akan dikirim pada Arduino ke Raspberry untuk memproses data, kemudian akan dirancang ke MQTT dengan melalui internet, kemudian akan dilanjutkan ke Mid-Cycle dan web mentoring. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Untuk mekanisme MQTT, pertama, topik yang digunakan pada sistem fire detector berdasarkan sensor yang digunakan serta tempat di mana sistem fire detector tersebut ditempatkan, seperti kitchen, living room, dan bedroom. Selanjutnya, subscribe digunakan untuk menerima data dari publish dan menampilkan sesuai dengan topik yang disubscribe. Subscribe tidak akan menampilkan message dari publish jika topik yang diikuti berbeda dari topik di publish. Berikut screenshot dari topik kitchen. Jadi, setelah sensor menerima masukan, publisher akan mengirim pesan berupa alamat ruangan mana yang terjadi kebakaran atau yang bersuhu tinggi. Pesan tersebut akan dikirimkan ke broker. Jadi subscriber yang mensubscribe topik yang sama akan menerima pesan yang sama dari broker. Next slide. Broker dalam MQTT adalah server yang bertindak sebagai perantara antara pengirim atau publisher dan penerima atau subscriber dalam sistem komunikasi MQTT. Broker bertugas menyimpan dan meneruskan pesan-pesan yang dikirim antara publisher dan subscriber. Ketika publisher mengirim pesan ke broker, broker akan menyimpan pesan tersebut dan meneruskannya ke semua subscriber yang berlangganan topik yang sesuai. Berikut merupakan screenshot dari hasil broker sistem fire detector yang sedang bekerja. Next. Jadi kesimpulan dari percobaan kami adalah dalam proyek fire alarm yang diimplementasikan menggunakan Arduino Uno dan Raspberry Pi, serta didukung oleh sensor suhu, sensor gas, dan piezo sebagai alarm, dapat disimpulkan bahwa sistem fire alarm berbasis IoT ini dapat memberikan perlindungan lebih terhadap bahaya kebakaran di dalam ruangan. Dengan menggunakan sensor suhu dan sensor gas, sistem dapat mendeteksi suhu tinggi dan kepadatan gas yang berpotensi membahayakan. Data dari sensor dikirim ke Raspberry untuk diproses dan diunggah ke internet menggunakan protokol MQTT. Dengan demikian, pengguna dapat memantau kondisi ruangan secara real-time melalui koneksi internet. Proyek ini menggabungkan kendala Arduino dan Raspberry Pi dalam mengendalikan dan memproses data, serta memanfaatkan teknologi IoT untuk meningkatkan ketersediaan informasi mengenai keadaan ruangan. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya yang akan mempresentasikan ini. Baik, saya izin masuk untuk melakukan share screen. Izin bertanya apakah share screen saya sudah masuk ya? Sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem dari fire detector. Di sini ada sebuah Arduino, kami menggunakan sebuah Arduino Uno, dan di sini juga ada breadboard sebagai tempat untuk dilakukannya rangkaiannya, ditanamkan rangkaian. Lalu di sini kami juga menggunakan LED dan juga sensor temperatur serta gas sensor. Nah, di sini Arduino berfungsi sebagai penghubung ya dari segala sensor dan sebagai tempat di mana sebuah sistem ini nanti berjalan, pemrograman sistem ini berjalan. Jadi seperti itu. Di sini ada sebuah LED ini sebagai output dari rangkaian ini, di mana LED nanti akan hidup bila temperatur dari sebuah ruangan yang ditempatkan sebuah sensor ini sangat tinggi. Lalu di sini juga ada sebuah piezo. Nah, piezo di sini berfungsi sebagai sebuah alarm dari sistem ini,
bila nanti terjadi kebakaran. Mungkin itu saja dari penjelasan untuk bagian cara kerja dari sistem ini. Jadi sistem sudah bekerja. Di sini didapat sebuah temperatur yaitu 26 derajat Celcius dan dari sensor kepadatan gasnya adalah -8. Di sini dikarenakan dari temperatur sendiri hanya berkisar sekitar 25 derajat Celcius. Jadi di sini sistem belum bekerja dikarenakan sistem akan bekerja bila temperatur dari sebuah ruangan itu adalah 80 derajat ataupun sangat tinggi ya. Nah, di sini bila sebuah temperatur mencapai lebih dari atau sama dengan 80 derajat, maka LED di sini akan berfungsi dan menyala. Akan saya contohkan. Di sini akan saya naikkan sampai 125 derajat Celcius. Nah, di sini tercatat dalam serial monitor dalam output yaitu temperatur suhu mencapai 129 derajat. Nah, setelah sampai 129 derajat di sini LED akan berfungsi ya, jadi akan menyala di sini. Setelah itu bila suhu mencapai 80 derajat atau lebih ya, itu gas sensor akan bekerja. Nah, bila gas sensor menangkap kepadatan gas lebih dari 100, maka akan berbunyi alarm untuk sistem ini. Akan saya contohkan untuk ini sudah masuk input yaitu 124 ya. Nah, di sini karena sudah 124, maka alarm akan bekerja. Di sini keluar seperti lambang-lambang suara seperti itu ya. Nah, setelah itu saya akan menjauhkan ini. Nah, maka alarm akan berhenti berbunyi dan gas sensor akan turun kembali. Mungkin seperti itu saja simulasi dari rangkaian fire detector dari kelompok kami. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang MQTT dari kelompok kami. Nah, di sini saya sudah mosquito.exe CV. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjalankan sebuah broker dalam program Mosquito. Di sini saya menuliskan mosquito.exe spasi -v. Di sini untuk menjalankan sebuah program broker. Untuk selanjutnya saya akan menjalankan juga sebuah publish ya dan subscribe dari program Mosquito ini. Di sini saya juga akan menuliskan program file yang sama ya. Ini berfungsi untuk menjalankan dan mencari di mana Mosquito itu diinstal. Nah, di sini saya akan memasukkan sebuah subscribe terlebih dahulu. Di sini saya akan memasukkan subscribe dengan tema, dengan topik maksud saya, dengan topik kitchen. Di sini kitchen adalah sebagai objek tempat di mana sensor ini berada atau dipasang. Setelah itu saya akan enter sini. Nah, dalam broker akan mendapatkan ini ya, sending dan receive seperti itu. Nah, kemudian saya akan membuat juga sebuah publish. Di sini saya akan masukkan juga untuk bagian flash Mosquito-nya. Di sini saya akan memasukkan sebuah input ya, input untuk publish, yaitu yang pertama adalah yang bagian temperatur di sini. Ini saya bagi dua, yaitu untuk salah satu sebagai
temperatur, dari sensor temperatur, dan salah satu lagi hanya yang menggunakan sensor suhu. Di sini saya mempublish yang temperatur terlebih dahulu. Nah, kemudian saya juga setelah itu melakukan publish untuk yang bagian gas. Di sini sama-sama menggunakan topik kitchen ya, tempatnya atau objek. Nah, bisa terlihat di subscribe. Di subscribe ini dia akan bekerja bila sebuah topik itu sama dengan apa yang dimasukkan dalam publish. Jadi di sini bila subscribe, unsubscribe gas dan kitchen, maka yang masuk hanya pesan dari gas dan kitchen. Maka dari itu pesan yang dimasukkan dari topik temperatur dan kitchen tidak akan masuk ke dalam subscribe. Mungkin sekian dari penjelasan MQTT kelompok kami. Di sini saya juga masih terdapat perintah-perintah publish yang akan digunakan untuk menjalankan sistem dari fire detector ini. Nah, contohnya adalah dari living room, dari ruangan living room maupun dari ruangan bedroom. Ini menjalankan fungsinya sama seperti kitchen, hanya berbeda pada objek dari tempat ini berada. Mungkin sekian dari penjelasan MQTT dari kelompok kami. Kurang lebih saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian presentasi untuk kelompok kami. Terima kasih.